Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya nama Imam Indriadi, utusan dari PCM Pakem, yang kali ini akan menghadirkan sebuah topik Muhammadiyah dan gerakan menghadang kristening politik. Berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari konteks zamannya. Salah satu faktor yang melatar belakangi pendirian organisasi ini adalah adanya penetrasi misi Kristen yang berkembang pesat pada masa politik etis. Hal ini berawal ketika para penguasa Keraton Yogyakarta atas desakan pemimpin kolonial Belanda menyetujui pencabutan larangan penginjilan terhadap masyarakat Jawa. Sejak saat itu, Jawa, wilayah konsentrasi kebanyakan kaum muslimin, terbuka bagi kegiatan misionaris Kristen. Penetrasi Kristen yang lebih dalam lagi terjadi mulai 1850-an ke wilayah Jawa Tengah, yang menjadi dorongan kuat bagi lahirnya pendalaman kesadaran kaum muslimin untuk melawan kegiatan-kegiatan misi ini. Menghadapi tantangan demikian, Muhammadiyah giat melakukan tabligh, merapikan dan mempermodern caranya. Kiai Ahmad Dahlan, pendiri organisasi ini, bahkan sering mengadakan diskusi-diskusi dengan pastor dan pendeta. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kebenaran Islam dan kemampuan umatnya dalam mempertahankan agamanya. Selama masa Ahmad Dahlan, Muhammadiyah menghindari konfrontasi langsung dengan misi Kristen. Dalam pandangannya, menantang dan melawan peran aktif mereka dan menghentikan penetrasinya melalui konfrontasi langsung adalah sesuatu yang tidak efektif dan strategis. Baginya, yang lebih penting dari itu adalah membangkitkan kesadaran umat muslim mengenai akibat-akibat yang akan muncul dari kegiatan misi tersebut. Oleh sebab itu, membangun infrastruktur gerakan lebih utamakan daripada terlibat langsung dalam konfrontasi sengit dalam kelompok Kristen. Dengan berbuat demikian, Ahmad Dahlan bermaksud menjadikan kaum muslimin mampu menghadapi peningkatan pengaruh misi Kristen tersebut. Bagi Muhammadiyah, kristenisasi bukan saja dianggap sebagai suatu tantangan, tetapi juga merupakan suatu contoh bagi para pemimpin muslim. Cara-cara yang dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan misi Kristen banyak dijadikan contoh dengan pendirian sekolah-sekolah, rumah sakit, klinik, dan panti asuhan oleh Muhammadiyah. Banyak mengadopsi cara dari misi Kristen. Perawatan fakir miskin dan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya mungkin telah dilakukan secara tradisi. Tetapi ini semata-mata terletak pada inisiatif perseorangan. Malah pengumpulan zakat pun bergantung semata-mata pada kesediaan orang Islam sendiri. Anak-anak yatim pada umumnya mendapat tempat perlindungan pada keluarga berada. Sebuah keluarga muslim secara tradisi ingin memelihara anak-anak yatim tersebut karena kepercayaan bahwa ini akan membawa berkah bagi mereka. Oleh sebab itu, pengaturan anak yatim dengan menyediakan rumah dan mengatur rumah khusus bagi mereka adalah suatu inovasi. Demikian pula halnya dengan klinik kesehatan. Sebuah kegiatan lain, misi Kristen yang dijadikan contoh oleh Muhammadiyah adalah gerakan kepanduan. Gerakan kepanduan Muhammadiyah, Hizbul Waton, dibentuk pada tahun 1918 oleh Ahmad Dahlan setelah memperoleh keterangan tentang persoalan kepanduan ini dari seorang guru Muhammadiyah yang mengajar di Solo. Guru itu melihat latihan-latihan kepanduan misi Kristen di alun-alun Mangkunegaran, mengakui manfaat yang diberikan oleh gerakan seperti ini. Ahmad Dahlan tidak ragu-ragu untuk mengambil keputusan guna membentuk Hizbul Waton. Di samping latihan kepanduan yang biasa, pandu-pandu Muhammadiyah itu diberikan juga pelajaran-pelajaran agama serta latihan dalam berorganisasi pada umumnya untuk mempersiapkan mereka pada tuntutan yang diperlakukan apabila
mereka dewasa nanti dan bergabung dengan organisasi Muhammadiyah. Di bawah pemimpinan yang kedua, Kiai Ibrahim, kebijakan eksternal Muhammadiyah banyak dipengaruhi sekretarisnya yang masih muda, Haji Fahrudin, yang pada saat bersama menjadi anggota Komisi Eksekutif Sarekat Islam yang lebih aktif di bidang politik. Masa ini mungkin merupakan tahap paling dramatis jika dilihat dalam kerangka perjuangan Muhammadiyah. Dengan misi Kristen, sejak itu Muhammadiyah menjadi lebih bersikap bermusuhan terhadap misi Kristen yang dianggap tidak bersahabat dengan Islam. Dengan diilhami oleh watak agresif Fahrudin, Muhammadiyah menjadi semakin bersikap tegas dan militan dalam kritik terbukanya terhadap misi Kristen. Demikianlah salah satu respon Muhammadiyah terhadap kristenisasi pada masa politik etis. Hal ini menunjukkan betapa gigih dan konsistennya para pendahulu kita memperjuangkan Islam. Sikap seperti itu sudah selayaknya dijadikan teladan oleh generasi selanjutnya. Mengingat kristenisasi tak menjadi salah satu tantangan dakwah terbesar bagi umat Islam di negeri ini. Kita semestinya berusaha mewarisi semangat dan konsistensi para pendahulu tersebut. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah memperingatkan, Islam tak mungkin lenyap dari seluruh dunia, tetapi tidak mustahil Islam hapus dari bumi Indonesia. Siapa yang bertanggung jawab? Kita sebagai generasi muda, apalagi menjadi kader-kader Muhammadiyah, siap memperjuangkan untuk semakin meyakini dan meletakkan dasar-dasar ini kepada putra-putra terbaik, anak-anak didik kita dan generasi-generasi setelah kita, agar mereka paham betul apa Islam itu. Sehingga dengan berjuang di Muhammadiyah mampu menginspirasi dan mampu memberikan sedikit toleransi kepada warga kita, memberikan kepada Muhammadiyah, betul-betul memperjuangkan Muhammadiyah ini untuk dunia dan akhirat. Terutama yang paling kecil adalah di lingkungan keluarga kita. Bagaimana di lingkungan keluarga kita yang paling kecil mampu mengurangi kristenisasi itu sendiri. Sehingga dari sedikit demi sedikit kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita yang terdekat, agar semakin berwaspada, semakin memperkokoh, memperkuat ketahanan kita, akidah kita, agar tidak dapat masuk kristenisasi itu. Apalagi di wilayah kita yang Muhammadiyah hanya seberapa gelintir. Banyak kaum-kaum Nasrani yang ada di sekeliling kita. Ini semakin perjuangan yang memberi keteguhan kita, keimanan kita, agar kita menjadi mantap. Demikian sedikit ulasan dari saya. Mungkin banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekatmu Muhammadiyah bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.